Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam ini kita berjumpa lagi di dalam CK7 Online Bible Study. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-6 ya. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama datang sama Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan supaya pembelajaran kita malam ini kita dibukakan sesuatu dan itu bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Oh Rabasyanda Bakarabaya namanya Rabasyikara. Oh Rabasyanda Bakarabaya namanya Rabasyikara Rabasyanda. Haleluya, haleluya. Oh Ribiana Masyanda Bakarabaya namanya. Haleluya, haleluya. Oh, Ribiana Mashandara Bakaramaya Namasyana. Haleluya. Mashandara Bakaramaya Namasyana. Oh, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, Rabashandara Bakaramaya Namasyana Bakaramaya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain
puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Mari kita sembah Dia. Oh, Dia nama Shanda Bakarana Bayana Bayana. Oh, Rama Shanda Bayana Bayana. Oh, kasih setiamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin, amin Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, Selalu ku percaya. selalu ku percaya, Selalu ku percaya. selalu ku percaya. Haleluya, haleluya. Ori biana mashandara labayana masu. Ori biana mashandara labayana mo. Haleluya. Ori biana mashandara labayana mo. Haleluya.
Sungguh kami percaya Tuhan. Haleluya. Urabashanda bakarabaya namayana lamayana labashira. Uribiana masyanda bakarabashira. Haleluya. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih hadirat-Mu sudah ada di tengah kami. Aku percaya setiap kami di rumah-rumah dimanapun kami berada, Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih malam ini kami akan lanjutkan Bible Study. Biarlah Tuhan sepanjang pemberitaan bahkan penyampaian pembahasan firman ini, Tuhan hadir bersama dengan kami. Dan Tuhan akan membukakan setiap pesan-pesan dan juga rahasia daripada firman-Mu buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di bumi di surga, kami berdoa. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada malam ini kita lanjutkan ya pembacaan kita di dalam Keluaran 6 ayat 1 sampai 12. Nah, judul daripada perikop ini adalah pengutusan Musa. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku, aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita lihat dari pasal yang pertama ini ya, kita harus sedikit feedback ya ke belakang, karena di pasal yang kelima ayat yang ke-24 itu Allah sudah kembali meyakinkan Musa sebagai apa? Sebagai jawaban Tuhan atas keluhan-keluhan Musa. Ya, Musa ini punya satu bukan kekurangan ya, tetapi sesuatu hal yang dia memandangnya sebagai satu kelemahan. Ya, padahal waktu Tuhan memanggil Musa, ya, dia tidak melihat kelemahan itu. Justru dia mau lihat apa yang Musa miliki. Jadi Tuhan itu kalau memanggil, dia tidak melihat apa yang belum ada sama kita, tetapi dia melihat apa yang ada sama kita. Walaupun itu kecil sekalipun, tetapi Tuhan melihat itu. Ya, nah di pasal yang ke-24 itu dikatakan bahwa Tuhan sudah bilang sekarang engkau akan melihat. Jadi Tuhan menegaskan lagi ya bahwa dikatakan kalau dipaksa dengan tangan yang kuat maka orang Mesir akan membiarkan orang Israel keluar. Ya, jadi di sini Tuhan menegaskan lagi ya, karena Musa ini orangnya agak kurang pede begitu ya. Nah, di ayat 1 sampai 8 ya, itu sebenarnya Tuhan sedang memperbaharui janji dan perintahnya kepada Musa ya. Di situ di ayat yang kedua tadi ditegaskan lagi bahwa dikatakan tadi aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Tuhan lagi mau meyakinkan kembali Musa bahwa perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub itu sudah dia lakukan. Ya, sudah dibuktikan begitu, supaya meyakinkan Musa bahwa dia pun akan mengalami itu. Ya, janji yang Tuhan berikan itu dia juga akan alami. Nah, tetapi memang tadi dikatakan memang Musa itu ngomongnya apa ya, kurang pede ya. Dia bilang dia kurang petah lidah ya, kurang bisa ngomong ya. Akhirnya Tuhan memakai bantuan ya. Bantuan siapa? Dipakailah abangnya Harun gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar di sini ya. Di ayat berikutnya itu ayat 1 sampai 8 di situ dikatakan Allah memberi Musa petunjuk-petunjuk lebih lengkap daripada yang diberikan sebelumnya supaya mereka bisa percaya penuh
gitu. Ya. Nah, mungkin di sini Musa ya bisa dia nggak berani ngomong, nggak pinter ngomong, makanya dibantu oleh Harun abangnya, ya. Nah, di ayat 9 dan 12 di sini dikatakan Tuhan mengutus Musa. Nah, ayat 9 bilang begini ya, kita baca di sini. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini ya, Tuhan kembali mengutus dengan dengan memberikan satu perintah yang benar-benar sudah ada penekanan, ya. Dia benar dalam tanda kutip sudah memaksa Musa, ya harus. Karena apa? Tuhan udah bilang sama Musa, tapi memang Musa ini orangnya masih kurang yakin begitu ya. Nah, di sini apa yang kita belajar ya, Bapak Ibu? Kita belajar mengenai sebuah panggilan, ya, sebuah panggilan. Kalau Tuhan mau memanggil kita, ya, contohnya Musa ya, itu Tuhan itu mau memakai kita bukan dari apa yang tidak kita punya, tapi apa yang kita punya, walaupun itu kecil sekalipun. Mungkin buat kita, saya nggak akan mungkin bisa. Ya, Musa alasannya kan itu ya, dia nggak pintar ngomong, tapi Tuhan kasih jalan, gitu ya. Tuhan tuh baik ya, dia kasih jalan supaya apa? Tetap Musa itu bisa dipakai. Nah, kadang-kadang kita juga seperti Musa, suka rendah diri ya. Nah, padahal Tuhan bisa pakai siapa saja. Yang penting kalau Tuhan sudah tunjuk kita, berarti dia percayakan sesuatu itu kepada kita. Ya. Nah, ada hal yang penting di sini Bapak Ibu, ya. Kadang di dalam kesukaran, di dalam tekanan, dalam penderitaan, di sini kadang kita nggak bisa lihat apa itu panggilan Tuhan, ya. Dan ini sangat bahaya sekali kalau kita nggak tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita, ya. Karena Yesus sudah kasih contoh, ya, di kayu salib dia sudah bilang sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Panggilannya. Kita ambil contoh lagi Rasul Paulus, ya. Di dalam kitabnya dia bilang begini, ya, bahwa pertandingan aku sudah mau selesai, katanya. Ya, pertandingan apa? Itu bicara panggilannya sudah selesai. Kita pun kalau nggak tahu panggilan kita nggak tahu kapan selesainya, betul nggak? Bahkan ada orang hari-hari ini nggak tahu panggilannya. Karena itu pada malam ini ya kita belajar melihat bagaimana Tuhan itu bisa pakai siapapun, bisa utus siapapun. Karena yang memperlengkapi itu Tuhan, bukan kita. Dan yang memilih itu Tuhan, bukan kita. Kadang kita lihat orang kayaknya nggak underestimate gitu ya. Tetapi kalau Tuhan yang tunjuk, maka Tuhan akan buat itu berhasil. Karena Tuhan sudah punya kasih kepercayaan sama dia. Jadi kalau kita bicara malam hari ini mengenai pengutusan Musa, mari kita juga belajar kepada refleksi ya, kepada diri kita sendiri. Ya, khususnya malam ini yang ada di YouTube yang nonton, ya. Ayo kita cari yang namanya panggilan Tuhan itu buat kita apa. Karena apa? Kalau kita berjalan tanpa tahu panggilan kita, maka kita akan berjalan terseok-seok. Nanti ada orang lagi ngetren apa, kita ikut. Ya, contoh dalam pelayanan. Wah, ada orang yang berdoa. Wah, saya pengen jadi pendoa. Karena dilihat pendoa itu enak ya, gitu ya. Mungkin ya, wah, kelihatan ada urapan, dia yang jadi pendoa. Nanti ada yang lihat, wih, main musik juga keren nih. Dia ikut lagi main musik, gitu ya. Jadi belum tahu panggilannya. Nah, ini nanti muter-muter nih kayak di padang gurun, ya. Jadi malam hari ini, ayo kita belajar ya. Karena sebuah panggilan itu harus diselesaikan. Dan Tuhan mau memakai kita semua pada malam hari ini.
apapun panggilan kita. Mungkin saya dengan Bapak Ibu berbeda, ya. Tetapi satu hal yang kita harus ingat, panggilan Tuhan itu harus diselesaikan. Yesus memberi sungguh-sungguh teladan yang luar biasa. Meskipun harus melewati kayu salib, ya, di dalam dia menyelesaikan panggilannya, tapi dia tetap tegar, dia tetap taat. Bahkan Alkitab dalam Filipi 2 dikatakan bahwa dia taat sampai mati di kayu salib. Ya, dan sebelum dia menyerahkan diri, dia berkata, sudah selesai. Ya, saya berdoa biar kita semua menangkap pesan ini, ya, supaya setiap kita di rumah, ayo kita cari hal penting ini, ya, pengutusan atau panggilan yang dari Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam panggilan kita dalam hidup kita. Karena kalau tidak tahu, maka kita akan muter-muter seperti di padang gurun. Karena itu malam hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini satu poin yang sangat penting, ya. Kadang tantangannya adalah ketika ada tekanan, ya. Ada tekanan, ada masalah, ada keputusasaan di situ. Nah, di situ kadang kita nggak bisa lihat. Ya, makanya iblis mau berusaha, ya, membuat kita putus asa, membuat kita tertekan, sesak gitu, ya. Supaya apa? Supaya kita nggak bisa lihat panggilan kita. Dan kalau kita nggak bisa lihat panggilan kita, maka kita nggak bisa selesaikan itu. Sedangkan Tuhan mengharapkan kita menyelesaikannya. Dan Musa, ya, memang terus dikasih kesulitan, tapi ada levelnya, ya. Supaya apa? Tujuannya Musa ini kan orangnya kalau nggak didorong begitu, ya. Nah, dia nggak mau jalan. Jadi Tuhan tuh tahu, ya, pelan-pelan kasih masalah, selesai, naik lagi, terus gitu, ya, supaya mendorong dia menyelesaikan panggilannya, tugasnya untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Karena itu malam ini ayo kita tangkap ini satu pesan yang benar-benar penting, ya, supaya kita semua tidak belajar dari titik yang positif, ya, dari Musa, bahwa Musa akhirnya dia walaupun, ya, ada alat bantu, ya, dipakai abangnya, ya, untuk bisa menyelesaikan tugas panggilan yang Tuhan perintahkan kepadanya. Jadi malam ini kita semua menangkap bahwa sebuah panggilan itu juga ada harga yang harus kita bayar, ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, ya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini dari kitab Keluaran pasal yang ke-6 ini mengenai pengutusan Musa, panggilan Musa untuk menyelesaikan apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Biar kami belajar dari Musa yang positif, bahwa Musa sekalipun dia awalnya merasa dia tidak mampu karena keterbatasannya, tapi Tuhan tidak melihat itu sebagai satu keterbatasan. Tapi Tuhan melihat bahwa Musa mau menjalankan itu walaupun harus dibantu oleh Harun abangnya. Karena itu kami berdoa malam ini Bapa, biar setiap kami malam ini yang belum tahu panggilan kami, hamba berdoa biar Tuhan tunjukkanlah panggilan kami. Nyatakanlah apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kami, apa yang harus kami lakukan sebagai tugas, sebagai panggilan di dalam hidup kami, supaya kami bisa menyelesaikannya dan mengakhirinya dengan baik. Terima kasih Bapa, hamba berdoa juga buat anak-anak-Mu. Mungkin ada yang hari-hari ini dalam kesukaran, dalam penderitaan, mungkin dalam sakit penyakit. Biar kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan kami semua. Kami percaya tidak ada satu masalah yang melebihi kekuatan kami, kata firman Tuhan. Karena itu Bapa, kuatkan kami malam ini. Bahkan mungkin kami hari-hari ini sedang mencari panggilan kami. Biarlah Tuhan nyatakan itu dalam hidup kami, supaya kami bisa berjalan dan menyelesaikan panggilan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Malam ini sebelum kami berpisah, kiranya Kau curahkan berkat yang terbaik buat kami semua. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkan kepada Tuhan,
kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.